Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan perancangan dan proyek capstone kita yang berjudul Digitalisasi Sistem Manajemen Stok untuk meningkatkan visibilitas data bagi stakeholder pada toko berkatani di Kabupaten Lamongan berbasis website. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi kendala pencatatan manual yang sedang tidak akurat dan meningkat efisiensi pengelolaan stok gitu. Mari kita simak lebih lanjut. Pada slide latar belakang ini, Toko Berkatani adalah usaha yang menyediakan berbagai obat untuk kebutuhan petani dan peternak di Lamongan. Namun, karena pengelolaan stok yang masih manual, seringkali menyebabkan kesalahan sehingga terjadi ketidakseimbangan stok yang berpotensi merugikan baik secara operasional maupun finansial. Oleh karena itu, modernisasi melalui sistem digital menjadi kebutuhan yang diperlukan bagi mitra. Mitra kami, Toko Berkatani, berlokasi di Dusun Began, Desa Began, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang dimana lokasi ini menjadi pusat bagi pelanggan lokal yang membutuhkan solusi untuk kebutuhan pertanian maupun peternakan mereka. Dengan adanya mitra kami mendukung relevansi solusi yang akan kami tawarkan. Lalu berikutnya pada slide ini terdapat gambar yang menunjukkan produk-produk dari mitra kami yaitu Toko Berkatani. Lalu akan kami lampirkan rekaman suara dari hasil wawancara kami dengan mitra sebagai berikut. Halo Pak, makasih banget udah mau luangin waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita ya. Ya, Jadi kita tuh ada project capstone untuk membantu kepada mitra yang kita afiliasi gitu. ya, Karena toko ini kan masih baru buka ya. ya. Pasti ada aja kan gitu ya tantangannya. Nah, dari ngobrol ini kita pengen tahu lebih lanjut kebutuhan atau kendala yang dihadapi gitu, biar sistemnya nanti pas sama yang dibutuhin gitu loh. Oke. Eh, kita mungkin langsung ke pertanyaannya ya. Gimana Ya. pengalaman ngurus toko yang baru buka ini, Pak? Gitu. Ya, namanya toko baru, masih adaptasi sih. Ada kendala khusus gak yang dirasain bikin ribet gitu? Ada kadang suka gak sadar ada barang yang belum dicatat di buku. Terus ngira-ngira kebutuhan stok juga masih susah karena pelanggan masih belum banyak. Jadi kadang ada barang yang numpuk, kadang juga ada yang malah kehabisan. Gitu ya. Iya, Pak. Mungkin ada strategi gitu buat ngatur stok sekarang gimana? Udah ada langkah-langkah khusus nggak gitu, Pak? Sementara ini kita masih coba-coba kasih diskon buat barang tertentu biar cepet laku. Tapi ya kadang nggak tahu juga ini diskon udah efektif atau belum. Karena nggak ada datanya. Mungkin gimana gitu pandangan soal teknologi buat bantu operasional toko gitu, Pak? Wah, kita sih terbuka ya sama teknologi. Justru seneng kalau ada yang bisa bikin kerjaan lebih gampang. Tapi ya maunya yang simpel aja sih, biar gampang dipakai sama kita yang belum terbiasa sama teknologi. Kalau kedepannya harapan buat toko ini apa aja, Pak? Harapannya sih toko ini makin maju ya. Pengennya punya sistem yang enggak cuma ngatur stok, tapi juga laporan penjualan, data pelanggan, sama bisa kasih prediksi barang yang bakal laku ke depannya. Jadi kita nggak pusing-pusing mikirin atau mencatat datanya. Oke, makasih banget ya Pak buat jawabannya. Obrolan ini benar-benar bantu kita gitu buat bikin sistem yang pas buat toko ini. Nanti kalau sistemnya udah jalan, kita bakal kasih update terus ya. Kalau ada tambahan masukan jangan sungkan-sungkan gitu loh buat hubungin kita lagi gitu. Oh iya Pak. Oke, terima kasih ya. Dari hasil wawancara tersebut dapat kami identifikasikan masalah mitra kami, yaitu diantaranya mitra kami menghadapi tantangan atau permasalahan yaitu pencatatan stok yang manual seringkali tidak akurat, menyulitkan prediksi kebutuhan stok dan meningkatkan resiko kerugian. Kondisi ini mempengaruhi keberlanjutan usaha terutama di tengah tuntutan efisiensi pasar yang semakin kompetitif.
Lalu dari identifikasi masalah tersebut, kami memberikan solusi, yaitu sistem digital berbasis website untuk manajemen stok yang otomatis, real time, dan mudah diakses. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat oleh stakeholder, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional pada mitra kami. Lalu berikutnya ada rencana jadwal project. Project ini dirancang dengan jadwal terstruktur, dimulai dari tahapan analisis kebutuhan hingga implementasi mengikuti metode waterfall, sehingga setiap langkahnya dirancang untuk memastikan sistem dapat berfungsi optimal. Adapun yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Pertama, ada wawancara dan observasi. Yang kedua ada analisis kebutuhan, lalu yang ketiga ada sistem desain, lalu yang keempat implementasi, kelima testing, keenam development, dan yang ketujuh maintenance. Lalu berikutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini dibagi menjadi 4 orang, yakni Sahadatul Hadidiyah, bertugas untuk desain UI UX, bertanggung jawab untuk membuat desain sistem website, manajemen produk, bisa menggunakan Figma atau sejenis yang lainnya. Lalu ada saya sendiri, Ahmad Warif, bertugas untuk melakukan pengembangan sistem, bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem manajemen produk. Lalu ada Depi Amanda, bertugas untuk analisis kebutuhan, bisa bertanggung jawab untuk menganalisis kebutuhan mitra pengguna, bisa dilakukan dengan wawancara atau sebagainya. Lalu ada pemilik toko. Pemilik toko di sini berkontribusi untuk memberikan informasi terhadap kebutuhan sistem yang lebih spesifik. Lalu berikutnya ada rencana anggaran. Rencana anggaran di sini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada anggaran untuk pengembangan sistem. Lalu ada desain, anggaran untuk desain UI UX. Lalu ada anggaran untuk pelatihan penggunaan yang ditujukan misal kepada mitra yang umumnya masih awam terhadap teknologi. Lalu ada infrastruktur yang digunakan untuk pembelian domain atau hosting dan sebagainya lainnya. Lalu ada pemeliharaan. Jadi untuk total anggaran kira-kiranya sekitar 100.000. Lalu selanjutnya rekayasa kebutuhan. Pada proyek ini, proses requirement engineering ini berfokus pada pemahaman pada kebutuhan operasional toko berkatani, serta menyusun spesifikasi sistem yang mendukung kegiatan manajemen stok secara efektif dan efisien. Adapun kebutuhan fungsional dan fungsionalnya, yakni untuk kebutuhan fungsionalnya, pertama, pemilik toko dapat menambahkan atau mengurangi produk. Lalu kedua, pemilik toko juga dapat mengecek produk tersebut masih tersedia atau tidak dalam gudang. Lalu untuk kebutuhan non fungsionalnya, website dapat dijalankan secara responsif dan lancar. Lalu berikutnya untuk UI pada website dirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami oleh pengguna, meskipun pengguna tersebut masih awam dalam teknologi. Oke, kita masuk ke rancangan desain. Di slide ini ada 2 halaman. Yang pertama adalah halaman login dan halaman beranda. Di halaman login ini kita membuat simpel aja supaya mitra menyesuaikan kondisi teknologinya gitu. Langsung masuk ke halaman beranda. Di sini ada informasi penting ya, yaitu adalah total, terus juga jumlah penjualan, dan yang ketiga adalah notifikasi. Untuk menu utamanya di beranda ini yaitu adalah grafik penjualan dan kategori barang paling banyak terjual. Dan satu lagi adalah tombol cepat inventaris. Oke.
Masuk ke slide selanjutnya, yaitu adalah halaman inventaris. Di halaman inventaris ini itu ada beberapa kategori ya, yaitu adalah nama, terus kemudian kategori, stok, harga, dan aksi. Untuk aksi sendiri itu adalah tombol untuk update dan delete datanya. Dan ada sebuah tombol tambah data untuk masuk ke halaman tambah datanya. Untuk halaman tambah data sendiri itu sangat-sangat simpel ya, menyesuaikan pertanyaan mitranya itu. Di sini ada nama, jenis produk, kemudian jumlah, dan yang terakhir adalah tanggal expired-nya. Masuk ke halaman update data, sama seperti tambah data. Untuk mengupdate datanya, dan yang masuk ke halaman hapus data, yaitu ada sebuah notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapusnya. Jika iya, bakal dihapus data tersebut, dan jika batal bakal kembali lagi ke halaman inventaris. Oke, masuk ke halaman penjualan. Di sini ada dua menu atau dua fitur ya. Yang pertama adalah riwayat penjualan itu sendiri, kemudian tombol tambah penjualannya. Untuk tombol tambah penjualan itu sangat simpel, seperti nama, jenis produk, jumlah, dan harga. Untuk nama dan jenis produk itu disesuaikan sama halaman inventarisnya itu, data yang kita input di halaman inventarisnya. Dan untuk halaman pengaturan itu sangat simpel aja, ada foto profil, ganti nama, ganti password, dan yang halaman terakhir yaitu logout, itu ada notifikasi untuk keluar dari akun tersebut. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami tentang digitalisasi sistem manajemen stok di Toko Berkat Tani. Solusi ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan bagi stakeholder. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.